Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas besar logika pemrograman dengan topik yaitu menentukan biaya uang kuliah tunggal atau UKT. Anggota dari kelompok 11 ini terdiri dari dua orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Amar Abdurrahman Tuanaya, dan rekan saya, Kukuh Iman Wahyudi. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Next. Yang pertama latar belakang. Pemrograman komputer. Pemrograman komputer merupakan suatu proses iteratif penulisan dan penyuntikan kode sumber sehingga membentuk sebuah program. Dalam pemrograman komputer ini ada juga yang namanya bahasa pemrograman. Dalam bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengelola data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Bahasa pemrograman atau Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi, high level programming language, berjalan dengan sistem interpreted dan bisa dipakai untuk berbagai jenis tujuan atau general purpose. Selanjutnya, uang kuliah tunggal atau UKT. UKT atau singkatan dari uang kuliah tunggal adalah sebuah sistem pembayaran yang saat ini berlaku untuk seluruh perguruan tinggi negeri PTN di Indonesia. Ketentuan ini diberlakukan berdasarkan Kemendikbud nomor 55 tahun 2013 pasal 1 ayat 3, yakni setiap mahasiswa hanya membayar satu komponen saja per semester. Yang kedua ada tujuan dan manfaat. Nah, di sini tujuannya yang pertama yaitu adalah membuat program mengenai sistem pembayaran uang kuliah tunggal menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang kedua, untuk memaparkan penggunaan algoritma bahasa pemrograman Python dalam pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT. Yang selanjutnya itu ada manfaat. Manfaat yang pertama adalah agar biaya yang harus dibayarkan mahasiswa untuk membayar UKT sesuai dengan golongannya, sehingga tepat sasaran dan tidak memberatkan mahasiswa mengenai pembayaran UKT. Manfaat yang kedua yaitu adalah agar alur pembayaran uang kuliah tunggal dapat berjalan sesuai dengan prosedur program yang dibuat, yaitu menggunakan bahasa pemrograman Python. Bab 2 yaitu adalah algoritma. Selanjutnya, yang pertama yaitu uraian algoritma. Yang pertama, penerima KIP. Untuk mahasiswa yang menerima KIP, maka mahasiswa tersebut membayar UKT sebesar Rp500.000. Untuk yang non-KIP ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, jika gaji orang tua atau wali mahasiswa kurang dari Rp2 juta, maka mahasiswa tersebut membayar UKT sebesar Rp500.000. Untuk kondisi yang kedua, jika gaji orang tua atau wali mahasiswa lebih dari sama dengan 2 juta sampai Rp3.999.999, maka mahasiswa tersebut membayar UKT sebesar Rp1.499.999. Untuk kondisi yang ketiga, jika gaji orang tua atau wali mahasiswa lebih dari sama dengan Rp4 juta sampai Rp5.999.999, maka mahasiswa tersebut membayar UKT sebesar Rp2.499.999. Jika gaji untuk kondisi yang keempat yaitu jika gaji orang tua atau wali mahasiswa lebih dari Rp6 juta sampai Rp7.499.999, maka mahasiswa tersebut membayar UKT sebesar Rp3.499.999. Untuk kondisi yang selanjutnya, jika gaji orang tua atau wali mahasiswa lebih dari Rp7.500.000 sampai Rp8.499.999, maka mahasiswa tersebut akan membayar UKT sebesar Rp4.499.999. Jika gaji orang tua atau wali mahasiswa sebesar Rp8.500.000 sampai dengan Rp9.999.999, maka mahasiswa tersebut membayar UKT sebesar Rp4.999.999.
Untuk kondisi yang selanjutnya, jika gaji orang tua atau wali mahasiswa sebesar 10 juta, maka mahasiswa tersebut membayar UKT sebesar 5.499.999 rupiah. Yang kedua yaitu algoritma deskriptif. Untuk deklarasinya di sini, X sama dengan slip gaji orang tua, Y untuk berkas KIP, dan Z-nya ini biaya UKT. Deskriptifnya yang pertama mulai, kedua ini masukkan Y-nya, yang Y itu artinya berkas KIP. Jika memasukkan Y, maka Z sama dengan 500.000 rupiah. Untuk yang keempat, jika tidak, maka masukkan X. Yang kelima, jika X-nya di sini kurang dari 2 juta rupiah, maka Z-nya di sini sama dengan 500.000 rupiah. Selanjutnya, jika X lebih dari 2 juta rupiah sampai 3.999.999 rupiah, maka Z-nya sama dengan 1.499.999. Selanjutnya, jika X lebih dari 4 juta sampai dengan 5.999.999, maka Z sama dengan 2.499.999. Selanjutnya, jika X-nya di sini lebih dari 6 juta sampai 7.499.999 rupiah, maka Z-nya sama dengan 3.499.999 rupiah. Selanjutnya, jika X-nya di sini sama dengan 7.500.000 sampai dengan 8.499.999, maka Z-nya sama dengan 4.499.999 rupiah. Selanjutnya, jika X lebih dari 8.500.000 sampai dengan 9.999.999 rupiah, maka Z-nya sama dengan 4.999.999 rupiah. Dan yang ke-11, jika X-nya lebih dari 10 juta, maka Z-nya sama dengan 5.499.999 rupiah. Untuk yang ke-12, tampilkan biaya UKT, dan yang terakhir ke-13 selesai. Nah, yang flowchart ini jelasinnya gimana nih, kok? Flowchart mungkin kayak pertama itu mulai, kedua akan ditanya apakah Anda penerima KIP atau tidak. Jika iya, maka akan mendapat biaya UKT 500.000. Jika tidak, maka masukkan nominal gaji orang tua. Nah, terus dibacain lagi jika gajinya jika memasukkan gajinya kurang dari 2 juta, maka akan mendapatkan mendapatkan biaya UKT, akan mendapatkan biaya UKT 500.000. Jika memasukkan ini sekian 2 juta. Kelihatan nggak Bar tulisannya? Oh, kelihatan. Kelihatan kan? Baca gitu aja sih sebenarnya. Kalau pokoknya mulai, nanti setelah mulai gimana ya tadi? Akan ditanyakan apakah Anda dalam program akan ditanyakan apakah Anda penerima KIP. Jika iya, maka jika tidak gitu sih. Oh, oke, paham. Oke. Gue mulai ya. Yang ketiga, flowchart. Di sini yang pertama yaitu mulai. Selanjutnya, yang kedua itu akan ditanyakan oleh program apakah Anda penerima KIP atau bukan. Jika iya, maka akan mendapatkan biaya UKT sebesar 500.000 rupiah. Jika tidak, selanjutnya masukkan nominal gaji orang tua. Yang pertama ini, jika nominal gajinya kurang dari 2 juta rupiah, maka biaya UKT yang didapatkan yaitu adalah 500.000 rupiah. Jika tidak, gimana tadi? Kalau itu tidaknya, jadi gini aja baca, kalau jika 2 juta 500.000 rupiah,
jika memasukkan, ya jika memasukkan aja Bang, nggak usah jika tidak, ya nggak sih? Oh, jika memasukkannya 2 juta lebih Dua- dari 2 juta sampai 3.999 gitu. Oh ya gitu aja. Oh, jadi misal nih, apa, masukkan nominal gaji orang tua. Jika Ah, gajinya kurang dari 2 juta, maka biaya UKT yang didapatkan yaitu 500.000. Jika nominal gaji yang dimasukkan itu lebih dari 2 juta sampai 3.999, maka akan mendapatkan biaya UKT sebesar 1.400.000 gitu. ya gitu gitu. Oke, oke. Yang ketiga di sini ada flowchart. Pertama, mulai. Selanjutnya akan ditanyakan oleh program apakah Anda penerima KIP atau bukan. Jika iya, akan mendapatkan biaya UKT sebesar Rp500.000. Jika tidak, masukkan nominal gaji orang tua. Jika nominal gaji orang tuanya itu kurang dari 2 juta, maka akan mendapatkan biaya UKT Rp500.000. Jika nominal gaji orang tuanya di sini lebih dari 2 juta sampai 3.999.999 rupiah, maka akan mendapatkan biaya UKT sebesar 1.499.999 rupiah. Jika memasukkan nominal gaji orang tua sebesar lebih dari 4 juta sampai dengan 5.999.999 rupiah, maka akan mendapatkan biaya UKT sebesar 2.499.999 rupiah. Jika memasukkan gaji sebesar lebih dari 6 juta rupiah sampai dengan 7.499.999 rupiah, maka akan mendapatkan biaya UKT sebesar 3.499.999 rupiah. Jika memasukkan gaji sebesar lebih dari sama dengan 7.500.000 rupiah sampai dengan 8.499.999 rupiah, maka akan mendapatkan biaya UKT sebesar 4.499.999 rupiah. Jika memasukkan gaji orang tua sebesar lebih dari sama dengan 8.500.000 sampai dengan 9.999.999 rupiah, maka akan mendapatkan biaya UKT sebesar 4.999.999 rupiah. Jika memasukkan biaya gaji orang tua sebesar lebih dari sama dengan 10 juta, maka akan mendapatkan biaya UKT sebesar 5.499.999 rupiah. Dan selesai. Oke, selanjutnya itu bab 3 mengenai rancangan program. Yang pertama itu ada program. Yang pertama itu print, apakah Anda penerima kartu Indonesia Pintar. Lalu print 1 untuk iya dan print 2 untuk tidak. Nah, jika ingin memasukkan atau menginput angka, maka sebelum kata input itu kita masukkan integer jika ingin menginput angka seperti ini. Jika kondisinya ada dua, cukup menggunakan if atau if dan else. If digunakan untuk kondisi pertama dan else untuk kondisi yang terakhir. Jika kondisinya lebih dari dua, maka gunakan if, elif, dan else. If digunakan untuk kondisi pertama, elif digunakan untuk kondisi kedua atau ketiga dan seterusnya, dan else pada kondisi terakhir. Contohnya seperti ini. Lalu yang kedua itu ada hubungan algoritma dan kode program. Pada bagian ini, mahasiswa ditanya apakah dia penerima Kartu Indonesia Pintar atau bukan. Lalu pada bagian ini, pada kode program ini, mahasiswa mengisi jawaban dari pertanyaan sebelumnya mengenai penerima Kartu Indonesia Pintar atau tidak. Jika iya, maka ketik 1, lalu mahasiswa tersebut akan mendapatkan biaya UKT sebesar Rp500.000. Lalu jika tidak, ketik 2, maka mahasiswa tersebut akan mengisi untuk melanjutkan mengisi nominal gaji orang tua pada fase berikutnya.
Pada bagian ini, mahasiswa memasukkan nominal gaji orang tuanya. Setelah mengisi nominal gaji orang tua, maka mahasiswa akan mendapatkan biaya UKT yang harus dibayarkan sesuai ketentuan yang sudah ditentukan. Misalkan mahasiswa tersebut memasukkan gaji orang tuanya itu kurang dari 2 juta, maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan biaya UKT sebesar Rp500.000. Selanjutnya, di bab 4 ada hasil dan pembahasan. Pengujian program. Oke. Yang pertama, pengujian program. Jika mahasiswa tersebut merupakan penerima KIP, maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan biaya UKT sebesar Rp500.000. Di sini ada pertanyaan, apakah Anda penerima Kartu Indonesia Pintar? 1, ya, 2, tidak. Masukkan pilihan Anda. Jika iya, maka masukkan angka 1. Selamat Anda mendapatkan, lalu akan muncul tulisan selamat Anda mendapatkan UKT sebesar Rp500.000. Pada kondisi yang kedua, diulang aja, diulang. Gue baru dapat kalimatnya. Yang pertama itu ada pengujian program. Untuk menguji program yang kita buat, ada beberapa kondisi. Yang pada kondisi yang pertama, yaitu jika mahasiswa tersebut merupakan penerima KIP, maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan biaya UKT sebesar Rp500.000. Contoh programnya seperti ini. Yang pertama, apakah Anda penerima Kartu Indonesia Pintar? Jika ya, 1 untuk iya, 2 untuk tidak. Lalu mahasiswa memasukkan pilihannya dengan memasukkan angka. Jika iya, maka masukkan angka 1. Maka akan muncul tulisan, selamat Anda mendapatkan UKT sebesar Rp500.000. Lalu pada kondisi kedua, jika tidak, maka akan melanjutkan mengisi nominal gaji orang tua. Jika gaji orang tua atau wali mahasiswa tersebut kurang dari 2 juta, maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan UKT sebesar Rp500.000. Contoh programnya seperti ini. Apakah Anda penerima Kartu Indonesia Pintar? Nah, di sini mahasiswa akan memasukkan pilihannya dengan memasukkan angka 2. Jika setelah memasukkan angka 2, maka akan diarahkan untuk memasukkan gaji orang tuanya. Di sini mahasiswa tersebut memasukkan angka Rp1.500.000. Maka akan muncul tulisan, selamat Anda mendapatkan UKT sebesar Rp500.000. Pada kondisi yang ketiga, jika gaji orang tua atau wali mahasiswa lebih besar dari sama dengan 2 juta sampai Rp3.999.999, maka mahasiswa tersebut akan membayar UKT sebesar Rp1.499.999. Dengan misal programnya seperti ini jika dites. Apakah Anda penerima Kartu Indonesia Pintar? Mahasiswa memasukkan angka 2 lagi. Setelah itu, mahasiswa akan memasukkan gaji orang tuanya. Jika pada kondisi yang ketiga ini, mahasiswa tersebut memasukkan besar gaji orang tuanya sebesar Rp3 juta. Lalu akan muncul tulisan, selamat Anda mendapatkan UKT sebesar Rp1.499.999. Untuk kondisi yang keempat, jika gaji orang tua atau wali mahasiswa lebih besar dari sama dengan 4 juta sampai Rp5.999.999, maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan UKT sebesar Rp2.499.999. Dengan contoh pengujian programnya seperti ini. Apakah Anda penerima Kartu Indonesia Pintar? Lalu masukkan angka 2. Setelah itu, memasukkan gaji orang tuanya. Pada kondisi yang keempat, dari kisaran gaji 4 juta sampai Rp5.999.999. Di sini mahasiswa tersebut memasukkan gaji orang tuanya sebesar Rp4.500.000.
maka akan muncul tulisan selamat Anda mendapatkan UKT sebesar Rp2.499.999. Lalu pada kondisi yang kelima, jika gaji orang tua atau wali mahasiswa lebih besar dari sama dengan Rp6 juta sampai Rp7.499.999, maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan UKT sebesar Rp3.499.999. Dengan program seperti ini, pengujiannya sama, masukkan angka 2 karena tidak mengisi Kartu Indonesia Pintar, karena mahasiswa tersebut bukan penerima Kartu Indonesia Pintar. Setelah itu, memasukkan gaji orang tuanya. Untuk kondisi kelima ini, kisaran 6 juta sampai Rp7.499.999. Maka mahasiswa tersebut memasukkan misalkan Rp6.500.000. Maka akan muncul tulisan selamat Anda mendapatkan UKT sebesar Rp3.499.000. Lalu pada kondisi yang keenam, jika gaji orang tua atau wali mahasiswa lebih besar dari Rp7.500.000 sampai Rp8.499.999, maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan UKT sebesar Rp4.499.999. Dengan pengujian programnya seperti ini. Masukkan angka 2 karena bukan penerima Kartu Indonesia Pintar. Lalu masukkan nominal gaji orang tuanya. Pada kondisi ke-6, kisaran gajinya itu Rp7.500.000 sampai Rp8.499.999. Di sini mahasiswa tersebut memasukkan gaji orang tuanya sebesar Rp8 juta. Maka akan muncul tulisan selamat Anda mendapatkan UKT sebesar Rp4.499.999. Pada kondisi yang ketujuh, jika gaji orang tua atau wali mahasiswa lebih besar dari sama dengan Rp8.500.000 sampai Rp9.999.999, maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan UKT sebesar Rp4.999.999. Dengan pengujian program seperti ini, masukkan angka 2 karena mahasiswa tersebut bukan penerima Kartu Indonesia Pintar, lalu memasukkan gaji orang tuanya. Karena pada kondisi ke-7 ini, kisaran gajinya Rp8.500.000 sampai Rp9.999.000. Mahasiswa tersebut memasukkan Rp9 juta, maka akan muncul tulisan selamat Anda mendapatkan UKT sebesar Rp4.999.999. Lalu pada kondisi yang terakhir, kondisi ke-8, jika gaji orang tua atau wali mahasiswa lebih dari sama dengan Rp10 juta, maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan UKT sebesar Rp5.499.999. Dengan pengujian program, apakah Anda penerima Kartu Indonesia Pintar? Karena bukan, maka masukkan angka 2, lalu memasukkan gaji besar orang tua, lalu memasukkan besar gaji orang tuanya. Karena pada kondisi ini gajinya itu kisaran di atas Rp10 juta, maka jadi mahasiswa tersebut memasukkan gaji orang tuanya sebesar Rp15 juta, maka akan muncul tulisan selamat Anda mendapatkan UKT sebesar Rp5.499.999. Untuk yang kedua, itu ada kekurangan dan kelebihan program. Kelebihan dari program yang kami buat, program ini hanya dapat menentukan beberapa biaya UKT sesuai kemampuan dari mahasiswa. Lalu kelebihan yang kedua, program ini lebih efisien dalam menentukan biaya UKT. Kekurangan dari program yang kami buat, yaitu program ini hanya dapat menentukan biaya pembayaran UKT saja, tidak dapat menjalankan alur pembayaran UKT. Kekurangan yang kedua, yaitu pada program ini ada kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan mahasiswa pada saat mengisi bagian penerima KIP atau tidak,
dan pengisian gaji orang tuanya karena tidak menyertakan bukti berupa foto slip gaji atau foto KIP dari mahasiswa tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga video presentasi kami bisa dipahami, mudah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.